Putusan nomor 1537/PIT-B/2016/PN JKT UTR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, tempat lahir Manggar (Kabupaten Belitung Timur), umur 50 tahun, tanggal lahir 29 Juni 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pantai Mutiara Blok J nomor 39 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, agama Kristen, pekerjaan Gubernur DKI Jakarta. Terdakwa tidak ditahan. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya 1. Tri Mulya D. Suryadi SH dan kawan-kawan, para advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam tim advokasi Bhinneka Tunggal Ika Basuki Cahayapurnama yang berkantor di Jalan Bendungan Hilir 4 Romawi nomor 15 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2016. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1537/PIT-B/2016/PN JKT UTR tanggal 1 Desember 2016 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 1537/PIT-B/2016/PN JKT UTR tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa di persidangan, setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus: 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. 3. Menyatakan A. Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 11 dan nomor 13 tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara. B. Barang bukti nomor 12 dan nomor 14 dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Setelah mendengar nota pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bersyukur karena dalam persidangan ini terdakwa bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki, dan terdakwa percaya bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini, di mana penuntut umum mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa tidak melakukan penistaan penodaan agama seperti yang dituduhkan kepada terdakwa selama ini, dan karenanya terbukti terdakwa bukan penista atau penoda agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, haruskah masih dipaksakan bahwa terdakwa menghina suatu golongan, padahal tidak ada niat untuk memusuhi atau menghina siapapun, dan tidak ada bukti bahwa terdakwa telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penghinaan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama atau penghinaan terhadap suatu golongan. Terdakwa berkeyakinan bahwa majelis hakim akan memberikan keputusan yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan karena mengambil keputusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah mendengar nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.
A. Melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam pasal 156A huruf A KUHP. B. Melakukan tindak pidana barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dalam pasal 156 KUHP. 2. Menyatakan membebaskan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua. 3. Menyatakan memulihkan hak harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. 4. Menyatakan barang-barang bukti yang disampaikan oleh Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok. 5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Setelah mendengar duplik dari tim penasihat hukum terdakwa yang juga disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya penasihat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yang disusun sebagai berikut. Ini kami bacakan pasalnya saja, yaitu pertama, melanggar pasal 156A huruf A KUHP, atau kedua, melanggar pasal 156 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa di persidangan telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi, keberatan mana telah diputus dengan putusan selah pada sidang tanggal 27 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menyatakan keberatan dari terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan penasihat hukum, kami ulangi, dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. 2. Menyatakan sah menurut hukum surat dakwaan penuntut umum nomor register PDM 147-JKTUT-12-2016 tanggal 1 Desember 2016 sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok. 3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 1537-PIB-2016-PN-JKT-UTR atas nama terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok tersebut di atas. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu 1. Saksi Habib Novel Haidir Hasan. 2. Saksi Muksin alias Habib Muksin. 3. Saksi Gus Joy Setiawan. 4. Saksi Samsu Hilal S. SOS. 5. Saksi Pedri Kasman SP. 6. Saksi Hajah Irena Handoko. Kamu ulangi. Saksi Hajah Irena Handono. Saksi Muhammad Burhanuddin. 7. Saksi Haji Wilyudin Abdul Rasid Dani SPD. 8. Saksi Muhammad Asroy Saputra. 9. Saksi Imam Sudirman. Dan 10. Saksi Ibnu Baskoro yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta 11 saksi Dr. Andes Nandi Naksabandi SMA yang oleh karena saksi telah meninggal dunia maka keterangannya dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut. Ini keterangan saksi sebagaimana kesepakatan tidak kami bacakan dan dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum juga menghadirkan 2 orang saksi di luar berkas yang telah dihadirkan atas perintah pengadilan atas karena diminta oleh penasihat hukum, yaitu 1 saksi Bribtu Hamdani dan 2 saksi Agung Hermawan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
kesaksian keterangannya tidak kami bacakan pula di persidangan ini dan dianggap dibacakan. Menimbang bahwa di samping telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, penuntut umum juga mengajukan beberapa orang ahli, yaitu 1. Ahli Muhammad Nur Al-Azhar, MSc. 2. Ahli Dr. HM Hamdan Rashid, MA. 3. Ahli Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. 4. Ahli Profesor Haji Mahyuni, MA, PhD. 5. Kiai Haji Miftahul Akhyar. 6. Ahli Profesor Dr. Yunasar Ilyas. 7. Ahli Dr. Mutsakir, SHMH. 8. Ahli Habib Muhammad Rizik Sihab alias Habib Muhammad Rizik. Dan 9. Ahli Dr. Haji Abdul Khair Ramadan, SHMH, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Kami tidak bacakan juga dan kami anggap telah terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa untuk mendukung pembelaannya, terdakwa dan penasihat hukum telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan atau A the charge, yaitu 1. Saksi Dr. Eko Cahyono, MN. 2. Saksi Bambang Waluyo Wahab. 3. Saksi Juhri, SPD, I. 4. Saksi Suyanto. Dan 5. Saksi Fadzrun, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa di samping mengajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan penasihat hukum juga telah mengajukan beberapa orang ahli, yaitu 1. Ahli Profesor Dr. Edward Omar Sarif Hirait, SH, MHum. 2. Ahli Dr. Rahayu Sutiati. 3. Ahli Ahmad Nisomudin alias Kiai Haji Ahmad Isomudin. 4. Ahli C. Jisman Simorangkir, Ahli C. Jisman Samosir, SHMH. 5. Profesor Hermini Hildus Bambang Kaswanti Purwo. 6. Ahli Dr. Risa Permana Daily. 7. Ahli Profesor Dr. Hamka Haq, MA. 8. Ahli Igusti Ketut Aryawan, SHMH. 9. Ahli Kiai Haji Masdar Farid Masudi. Dan 10. Ahli Dr. Sahiron Samsudin, MA, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah atau janji sesuai dengan agamanya. Serta 11. Ahli Dr. Nur Aziz Said, SHMH, yang oleh karenanya tidak bisa hadir, maka keterangannya yang ada dalam BAP dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan dari ahli tersebut tidak kami bacakan, dianggap terbacakan dalam pembacaan putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Keterangan terdakwa ini juga kami anggap sudah kami bacakan dalam pembacaan putusan ini, jadi tidak kami bacakan. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut. Nomor 1 unit flash disk dan seterusnya sampai dengan nomor 53, ya, macam-macam barang bukti dan rinciannya tidak kami bacakan dalam pembacaan putusan ini, dianggap terbacakan. Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya adalah sebagai berikut. 1 bendel, 2 lembar printout dan seterusnya. Ada 117 macam barang bukti yang rinciannya tidak kami bacakan dan dianggap terbacakan dalam membacakan putusan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota. Silakan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling berhubungan, pengadilan